Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Rasulullah kita bersalawat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan hadis tentang kalimah thayyibah. Hadis ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadithi as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi aw nafsihi. Artinya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung dengan memperoleh syafaatmu pada hari kiamat kelak?" Beliau menjawab, "Aku menduga, wahai Abu Hurairah, tidak ada orang yang menanyakan masalah ini sebelummu, karena kulihat keinginanmu untuk mendapatkan hadis sangat besar. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya." Hadis riwayat Bukhari. Faidah dari hadis ini, yang dimaksud beruntung adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebaikan. Adapun orang yang ikhlas membaca kalimah thayyibah sehingga ia berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, yaitu orang yang memeluk Islam dengan kerelaan hati dan ia belum mempunyai amal baik selain kalimah thayyibah. Jelaslah bahwa ia sangat beruntung dengan mendapat syafaat di akhirat nanti, padahal ia tidak punya amalan yang lain, sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syafaatku adalah untuk umatku yang berdosa besar. Sebenarnya karena dosa-dosanya ia akan dimasukkan ke neraka, tetapi dengan keberkahan kalimah thayyibah ia mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak jadi dimasukkan ke neraka." Yang kedua, yaitu orang yang menjaga wirid kalimah thayyibah dengan ikhlas disertai amal soleh. Dialah orang yang paling beruntung, sebab ia akan mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga derajatnya ditinggikan di surga. Allamah Aini rahmatullah alaih menulis bahwa syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat itu ada 6 macam. Yang pertama, syafaat yang dibatasi untuk membebaskan dari penderitaan yaumul mahsyar atau untuk menuju penghisaban. Saat itu mereka mengalami berbagai macam penderitaan sehingga berkata, "Alangkah baiknya jika kami dimasukkan ke neraka jahanam saja, asalkan terlepas dari penderitaan ini." Dalam keadaan itu, manusia menjumpai nabi-nabi yang berderajat tinggi satu demi satu untuk meminta syafaat, namun tidak seorang nabi pun yang berani memberikan syafaat. Akhirnya hanya baginda Rasulullah SAW yang dapat memberikan syafaat. Syafaat ini berlaku untuk seluruh makhluk, baik manusia, jin, orang-orang Islam maupun orang-orang kafir. Semuanya mendapat bagian syafaat tersebut. Hal ini telah dijelaskan dengan terperinci di dalam hadis mengenai hari kiamat. Syafaat yang kedua yaitu syafaat untuk meringankan azab bagi orang-orang kafir tertentu, bukan untuk membebaskan mereka dari azab, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis sahih mengenai Abu Thalib. Syafaat ketiga yaitu untuk mengeluarkan sebagian orang beriman yang telah dimasukkan ke dalam neraka. Syafaat yang keempat untuk sebagian orang beriman yang karena amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka, namun akhirnya mereka diampuni dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Syafaat yang kelima yaitu untuk sebagian mukmin agar dimasukkan ke dalam surga langsung tanpa hisab. Syafaat yang terakhir yaitu untuk meninggikan derajat orang-orang mukmin di surga. Selanjutnya hadis keempat. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah." Qila, "Wa ma ikhlasuha?" Qala, "An tuhjizahu an maharamillah."
Artinya, dari Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti ia masuk surga. Seseorang berkata, apakah tanda ikhlasnya? Beliau menjawab, kalimat itu menjauhkannya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani dari kitab Al-Awsat dan Al-Kabir. Faedah dari hadis ini, jelaslah jika seseorang dapat menjauhi perbuatan haram dan menjadi orang yang senantiasa menzikirkan la ilaha illallah, tidak diragukan lagi bahwa dirinya akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Namun, jika ia tidak dapat menjauhi perbuatan haram, maka ia akan disiksa karena dosa-dosanya. Tetapi dengan keberkahan la ilaha illallah, tidak ada keraguan lagi suatu saat ia tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Kecuali jika amal buruknya menyebabkan imannya tersebut, maka itu masalah lain. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Laid Samarqandi rahmatullah alaih menulis, setiap orang sangat penting untuk memperbanyak la ilaha illallah, juga selalu berdoa memohon kekalnya iman dan berusaha agar selalu terhindar dari perbuatan dosa. Sebab ada orang yang pada akhir hayatnya imannya tercabut disebabkan dosa-dosanya, sehingga ia mati dalam keadaan kafir. Musibah apakah yang lebih besar daripada musibah orang yang seumur hidupnya namanya tercantum dalam daftar orang-orang Islam, namun pada hari kiamat namanya justru tertulis dalam daftar orang-orang kafir? Itu adalah hakikat kerugian dan penyesalan yang sebesar-besarnya. Tidak begitu disesalkan dan tidak mengherankan jika hal itu terjadi pada orang yang seumur hidupnya di gereja atau menyembah patung lalu mati dalam kekafiran. Yang paling disesalkan ialah orang yang seumur hidupnya berada di masjid lalu mati dalam kekafiran. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya dosa atau perbuatan haram yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Terjadi pada banyak orang ketika mereka dititipi harta orang lain dan dia menyadari bahwa harta itu milik orang lain, namun hatinya selalu berkata, tidak mengapa jika digunakan dulu untuk sementara, suatu saat nanti akan saya kembalikan dan meminta maaf ke pemiliknya. Akhirnya ketika ia belum sempat mengembalikannya, maut telah menjemputnya. Dalam kitab-kitab hadis terdapat sebuah kisah bahwa pada zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang hampir meninggal dunia. Dilaporkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Beliau mendatanginya dan bertanya, apa yang terjadi? Jawabnya, ya Rasulullah, hatiku terasa terkunci. Setelah diselidiki, akhirnya diketahui bahwa ibu pemuda itu marah kepadanya karena pemuda itu telah menyakiti hatinya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil ibunya dan berkata, jika orang-orang telah siap menyalakan kayu bakar untuk membakar anakmu, apakah kamu tidak akan menolongnya? Jawabnya, tentu aku akan menolongnya. Beliau bersabda, kalau begitu maafkanlah anakmu. Ibunya pun memaafkannya. Kemudian ditalkinkan kepada pemuda itu kalimah la ilaha illallah, maka ia langsung dapat mengucapkannya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab beliau pemuda itu selamat dari siksa neraka. Masih banyak kisah seperti di atas disebabkan dosa-dosanya. Hancurlah kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan khutbah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tanpa mencampur adukkan ucapannya, maka wajib baginya masuk surga secara langsung. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya, apa maksud mencampur adukkan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan sibuk mencarinya. Banyak orang perkataannya seperti para nabi alaihi wassalam, namun amalan mereka adalah amalan orang-orang takabur dan sombong. Jika kalimat ini diucapkan tanpa mencampur adukkan dengan cinta dunia dan sibuk mencarinya, wajib baginya masuk surga secara langsung. Itulah pembahasan kita. Selanjutnya hadis kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala abdun la ilaha illallah
illa futihat lahu abwabus sama hatta yufdiya ilal arsy majtanabal kabair, yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimah ini sampai arsy ilahi, selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Faidah dari hadis ini yaitu fadilah kalimah ini sangat besar dan kemakbulannya sangat tinggi. Kalimah ini langsung mencapai arsy ilahi. Juga dapat diketahui bahwa meskipun kalimah ini diucapkan oleh seorang pendosa besar, tetap saja ia mendapatkan manfaat kalimah ini. Mulla Al-Qari rahmatullah alaih berkata, menjauhi dosa-dosa besar merupakan syarat agar doa segera dikabulkan dan semua pintu langit terbuka. Meskipun dengan adanya dosa besar, seseorang telah mendapatkan pahala dan pengabulan. Sebagian ulama menerangkan, maksud dari hadis di atas ialah bahwa seseorang yang meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka pintu-pintu langit akan terbuka untuk memuliakan ruhnya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada dua kalimah. Yang pertama tidak akan berhenti hingga mencapai arsy, dan kalimah kedua nur atau pahalanya akan memenuhi seluruh langit dan bumi. Kalimah pertama ialah la ilaha illallah dan kalimah yang kedua ialah Allahu Akbar. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.